Oke cuy, kali ini aku akan kasih tahu tips dan trik ketika kita mau touring jauh cuy. Ada yang ketangkep Pak Pol. Mercy kalau yang kayak gini tuh emang top sih. Tuh, tahu kan? Oke cuy, balik lagi bareng gua Semar 135cc. Buat teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gua doakan semoga teman-teman sehat selalu dan banyak rezekinya. Nah, teman-teman, kali ini gua akan menjelaskan atau memberikan tips dan trik ketika kita mau touring jauh, apalagi ketika kita mau solo touring cuy. Nah, ketika kita solo touring itu persiapannya juga berbeda pastinya. Nah, tips yang pertama cuy, kita harus niat dulu cuy. Itu yang pertama. Niat memang kita mau berkendara di atas motor tuh, entah jauh entah dekat, yang penting kita niat. Nah, yang kedua adalah kita harus bikin planning cuy, dalam tanda kutip gini. Contohnya nih, kayak gua kemarin mau ke Bali nih. Nah, gua udah bikin tuh gua destinasi, misalkan dari Jakarta gua jalan nih, nanti berhentinya di Dieng pemberhentiannya, habis itu nanti berhenti di mana lagi, di mana lagi, di mana lagi, sampai nanti ujungnya di Bali cuy. Nah, itu bahasa kerennya tuh apa ya namanya ya, itu loh cuy, apa, itinerary. Nah, itu bahasa kerennya lah, itulah, kalau salah tolong dikoreksi ya. Itu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, yang pastinya adalah motor kita harus kita servis ke bengkel langganan atau mekanik langganan kita cuy, supaya kita juga tahu nih, mana yang perlu diganti, mana yang enggak, kita bisa diskusi sama mekaniknya. Nah, itu cuy. Nah, terus yang keempat adalah packing baju, terus persiapan touringnya, kayak misalkan tasnya mau gimana. Nah, itu disesuaikan aja, misalkan kita touring, kita bilang total seminggu gitu. Nah, itu kalau menurut gua, kalau baju dan ini kita jangan bawa yang berat-berat cuy. Lebih baik kita bawa baju sedikit tapi yang memang cocok, yang kita pakai nanti di lokasi atau destinasi yang kita tuju. Nah, selain itu juga sebenarnya kalau misalkan di destinasi itu bisa kita laundry atau kita cuci sendiri. Nah, itu nggak masalah cuy, mending gitu kita cuci aja, jadi kita bawanya dikit, nggak banyak cuy. Nah, untuk yang kelima cuy, yang kelima ini fisik kita cuy. Nah, usahakan kita tuh badannya sehat sebelum kita berangkat touring. Jadi kalau badannya yang misalkan ada yang masuk angin, menurut gua ya jangan dulu, mending sehatin dulu badannya, karena kan kita touring jauh, jadi kesehatan itu juga penting. Nah, kalau gua biasanya tips gua yang gua pakai adalah, gua kalau touring misalkan jauh gitu kan, kayak kemarin gua ke Bali tuh. Nah, itu gua kalau pas tidur di hotel itu malamnya sebelum tidur gue selalu minum Vitalong C cuy. Nah, itu lu bisa beli di Indomaret atau Alfamart tuh, banyak vitamin C nya itu. Nah, itu efeknya ngantuk, jadi menurut gua lebih baik kalian minum ketika kalian mau istirahat gitu cuy. Nah, untuk yang keenam itu adalah, ya balik lagi, sebenarnya ini agak gimana ya mau ngomongin ini. Yang keenam itu soal budget kita cuy. Nah, kita juga harus menyesuaikan budget nih. Misalkan kita budgetnya sekian, ya kita nanti untuk makan, terus misalkan untuk bensin kita nggak bisa atur lah ya, kayak makan, penginapan tuh, jajannya, minumnya, itu kita harus atur tuh sedemikian rupa supaya budget kita tuh gak bengkak cuy. Karena ketika di jalan kalau budget kita bengkak itu repot nanti cuy. Nah, yang ketujuh ini khusus untuk anak-anak King, karena yang ketujuh ini mungkin motor lain juga mengalami. Jadi kalau King itu kan standarnya, ketika motor standaran ini tuh masih ring 18 dan pakai ban dalam. Nah, ban dalam ring 18 itu susahnya minta ampun di daerah dicari cuy. Nggak semuanya bengkel itu punya. Jadi saran gua adalah kalian bawa
satu lah atau dua lah, minimal satu lah ban cadangan, ban dalam ya, untuk suatu saat di jalan nanti ada trouble soal ban atau apapun itu bisa kita ganti bannya, ban dalamnya, kalaupun di bengkel itu nggak ada gitu cuy. Nah yang kedua itu adalah busi itu wajib bawa cuy untuk anak racing, karena ini 2 tak, jadi busi kadang-kadang kita tuh agak boros cuy, minimal bawa satu lah busi. Oke, untuk 2 tak kayak gitu cuy, itu saran dari gua. Nah untuk oli samping tuh juga gini cuy, oli samping tuh juga penting menurut gua. Jadi ketika kita jalan jauh lebih baik di tangki bensin kita campurin aja, misalkan full tank kita campurin 4 atau 5 tutup botol gitu, kurang lebih segitu tuh. Nah atau 3 botol atau 2 botol juga nggak apa-apa, tapi yang penting kita campurin, karena takutnya ketika bensinnya telat ketika oli sampingnya telat naiknya, itu kita masih ada persediaan di tangki motor gitu cuy. Meskipun memang pompa oli kita masih aktif, masih lancar, nah lebih baik memang dicampurin tetap gitu cuy. Itu saran gue, karena yang gue alamin kemarin dari Jakarta Bali PP itu di tangki selalu gue campurin cuy. Oke, sama satu lagi cuy, untuk motor King atau mungkin motor 2 tak lainnya yang lampunya redup, atau motor 4 tak yang lain yang lampunya redup, saran gua memang lebih baik dikasih lampu tambahan kayak punya gua. Jadi ketika kita jalan di malam hari atau kita jalannya itu tidak sesuai dengan timing atau planning yang kita tuju, misalkan kita mau planningnya jam 5 gua udah harus sampai daerah sini nih gitu, terus kita lewat jadi kita kena malam, nah itu lampu tambahan itu akan berguna cuy. Oh iya cuy, ini ada satu lagi yang nggak kalah penting adalah ketika kita touring soal pakaian nih, celana nih. Nah ketika kita touring, celana itu yang perlu kita pakai, kalau bisa diusahakan yang belakang tuh nggak ada kantongnya, dan kayak mungkin training gitu atau jogger gitu kali ya, itu juga masuk tuh cuy, buat touring tuh enak gitu. Tapi kalau memang kalian ada budget untuk beli celana khusus untuk touring, ya alhamdulillah ya bagus gitu, jadinya touringnya juga lebih nyaman gitu. Terus selain itu pengalaman gua kemarin touring ke Bali itu kan dari Jakarta sampai Bali gua pakainya celana kayak kargo, tapi bahannya melar gitu loh cuy, katun tapi melar gitu, gue lupa nama bahannya apa. Nah kurang lebih kayak gitu gue pakainya. Nah itu enak tuh gitu, cuman memang di sisi lain gue masih pakainya celana dalam cuy, celana dalam biasa yang bentuk segitiga itu. Nah itu tuh ternyata lumayan pedes di pantat, jadi at the end pas gue balik lagi ke Jakarta dari Bali, nah di Balinya itu gue beli celana kayak boxer gitu cuy, yang biasa di Indomaret lah. Gue beli boxer tapi yang nggak ada jahitannya tuh, yang seamless atau seamless gitu namanya, gue lupa. Nah yang kayak gitu cuy, jadi dipakai tuh juga lebih enak gitu. Nah di itunya tuh nggak, di celana boxernya itu udah ketat, jadi lu nggak perlu pakai celana dalam tambahan gitu cuy. Nah itu udah cukup sih menurut gue gitu. Dan karena dia nggak ada jahitannya si boxernya itu, di bagian ya selangkangannya itu, di bagian paha kita, karena nggak ada jahitannya, jadinya di bagian pantang kita pun nggak ada jahitannya juga kan, jadinya lebih enak gitu. Tingkat kepedesan pantat tuh berkurang drastis gitu cuy. Itu simpel tapi menurut gua lumayan penting gitu buat gue. Mungkin teman-teman kalau udah yang terbiasa touring pasti udah tau lah kayak gitu-gitu tuh, harus yang gimana-gimananya. Ih, Mercy-nya cakep banget nih, kita buntutin sebentar. Ih, anjay. Mercy kalau yang kayak gini tuh emang top sih. Tuh, tahu kan? Cuy.
Begitulah kira-kira tips dan trik touring dari gua. Ada yang ketangkep Pak Pol. Ada yang ketangkep cuy. Oke cuy, ya begitulah tips dan trik. Kayaknya enak ya itu. Tidak selesai. Itu aja tips dan trik touring dan solo touring dari gua. Semoga tips dan triknya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang mau touring berbarengan maupun solo touring, tetap hati-hati di jalan, jaga keselamatan, jaga kesehatan supaya bisa selamat sampai tujuan dan balik lagi ke kota atau rumahnya masing-masing. Salam dari gua Semar 135. See you the next video. Semoga video ini bermanfaat. See you cuy.